Halo semua, di sini aku bakal bahas nomor 5. Jadi di nomor 5 tuh sebenarnya kelihatannya sederhana banget ya. Pertama tuh kita cuma dikasih nama, kasih berat, kasih weight, terus kita suruh sama height, terus kita tinggal suruh ngitung BMI pakai rumus ini. Nah, oke. Jadi memang konsepnya sederhana, cuma ada permasalahan. Permasalahannya tuh di sini. Dia tuh si weight ini tuh dia dalam bentuk float. Dan kadang itu dia ada titik titik 5 atau titik satu, tapi kadang juga dia nggak ada sama sekali. Dan ketika dia ada titik 5 atau titik satu, dia tuh ada pemisah spasi di antara ini. Dia ada spasi kan. Nah, itu bakal jadi error tuh. Jadi di sini aku bikin kode dulu, bikin kodenya cukup simpel ya. Oh ya, terus di sini dia tuh minta di sorting. Dia mulai dari A ke M, N, terus R. Di sini ini kesalahan ya, soalnya R itu setelah N. Nah, jadi ini di sorting kan. Kalau di sorting ya kita paling mudah kita bikin struct dulu. Kita bikin struct nama sama BMI. Tapi ini aku bahas nanti. Aku bahas mekanisme ini dulu, masukin string ini dulu. Jadi kita baca n, terus kita ulang sebanyak n kali itu kita baca jumlah kalimatnya. Kita scanf ya. Kita baca sampai tanda add dulu di sini. Terus setelah itu kita baca sampai tanda garis, yaitu ini dari 80 sampai 5. Dari 8 sampai 5. Spasi sama titiknya ini aku masukin dulu. Terus kita baca persen D itu 175 ini. Itu buat tingginya. Oke. Ini aku tambahin kecap deh. Soalnya inputnya agak lucu. Bentar. Oke. Sekarang kan kita udah dapat ya. Kita udah dapat si nama, berat, dan height. Tapi perlu diingat, di sini aku scan F-nya dalam bentuk char. Karena kalau kita scan dalam bentuk integer, nanti dia cuma dalam bentuk integer atau float. Dia cuma kesimpan ini, 2 angka di depan ini. Begitu kebaca spasi dia nggak mau. Meskipun kalau kita pakai ini, baca sampai tanda garis, kita baca sampai tanda sini, kebaca semua kan. Tapi dia tetap bakal error gitu. Jadi aku baca dulu dari 1. Jadiin string berat. Terus aku panggil si remove space berat. Oke, remove space tuh ini. Jadi cara kerja dari si remove space, misalnya kita punya string A, B, C, D, E, F, G. Kalau dari indeksnya, kita bisa kasih indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Tapi kita nggak mau nih, kita maunya A, B, C, D, E, F, G tanpa spasi. Indeksnya kan berubah ya, berarti jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Cara kerjanya tuh gini, kita tinggal pindahin, kita assign si string, apa namanya? Bentar. Nyusun kata-kata dulu. Kita tinggal assign si string dengan dirinya sendiri. Tapi kita ubah indeksnya gitu. Jadi di sini kalau misal nih kita jalanin ini. Jika si string E itu tidak sama dengan spasi, berarti kan dia alfabet ya. Dia alfabet. Dia tuh bakal copy string seperti biasa, dan si count ini nambah. Jadi di sini kalau bukan spasi ya, di sini A, B, C, D.
Di sini kan dia jalan muter seperti biasa. Si indeks I nambah dan si indeks count itu juga nambah. Jadi di sini 0 1 2 3. Tapi kalau semisal kalau si apa namanya? Charnya itu spasi. Dia berarti kan nggak kebaca ini ya. Dia masuknya ke else. Tapi di sini nggak pakai else. Maksudnya ini nggak dijalankan kan. Jadi si ini ke skip. Si count ini nggak nambah. Tapi karena kita pakai for loop ya, si ini tetap nambah karena dia tetap ngitung satu putaran gitu. Jadi si spasi, bentar. Jadi si I itu tetap 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu ketika terbaca spasi. Terus kan kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke E. Karena si E ini bukan spasi. Dia stringnya di copy dari E ini, dari indeks kelima dia pindah ke indeks keempat. Dan ini indeks count. Terus ya, terus ini berjalan seperti sebelumnya. Si I-nya tuh tetap jalan. Bentar, aku ulangi deh. Kayaknya kurang jelas. Kita punya I, kita punya count. Kita punya I, kita punya count. Jadi kalau di sini jalan ya. Kalau jadi itu dia bakal for loop ini bakal jalan terus. Sedangkan si if ini, si count ini bakal nambah selama indeksnya itu bukan spasi gitu. Semisal kita punya A, B, C, D, E, F, G. Kita masukin A. Wait. Dia bukan spasi kan? Ini masuk 0, ini 0. Kita masukin B. Ini bukan spasi kan? Ini 1, ini 1. Ini kita masukin C. Ini 2, ini 2. Kita masukin D. Ini 3, ini 3. Karena terus kan kita dapat spasi nih. Dapat spasi. Si for loop itu tetap jalan terus. Di sini dia indeksnya tetap nambah. Dia jadi 4. Nah, si count dia kan nggak mau tuh kalau spasi ya. Dia maunya yang non spasi, tidak sama dengan spasi. Dia nggak nambah. Jadi dia spasi. Nah, terus kita nambah lagi. Kita E. Ketika dia E, dia kan bukan spasi. Ini mulai jalan lagi. Si count mulai nambah lagi. Jadi dia 4. Sini jadi 5. Terus kita jalanin lagi. F. Ini jadi 6. Ini jadi 6. E. Ini jadi 5. Ini G. Ini jadi 7. Ini jadi 6. Jadi di sini si spasi ini bakal kebuang. Dia nggak dimasukin. Terus di sini aku baca ini apa namanya? Kalau for loop biasanya kita kan pakai for integer I sama dengan 0. Lalu I lebih kecil dari N atau semacamnya gitu kan. Ini aku pakainya stri, jadi selama string I itu masih ada,
selama dia bukan backslash 0, dia tuh bakal jalan gitu. Gitu doang sih. Itu fungsi dari remove space. Setelah itu kita jalanin si ini double weight sama dengan atau F berat. Atau F itu apa? Atau F itu digunakan untuk mengubah string ke float. Kalau atoi itu digunakan untuk mengubah string ke integer. Atau F sama atoi itu dia pakai pakai library-nya tuh ini stdlib.h. Terus kita bikin ini struct. Kalian baru mikirin struct sekarang. Kita bikin struct data. Data ini udah ada nama sama BMI. Terus kita tinggal string copy. Data nama di copy dengan nama. Terus data i.bmi itu sama dengan BMI calculation weight kali sama height. Si BMI calculation ini sebenarnya gampang, simple sih. Aku cuma bikin ini biar nggak itu bikin in main susah dibaca. Di sini kita ada weight dibagi sama height dikali height. Terus ini dikali 10.000 karena satuannya si weight ini dalam kilogram, si height ini dalam meter. Setelah kita bikin si string, kita bikin si struct, kita tinggal panggil merge sort. Ini fungsinya sama kayak merge sort biasa. Cuma perlu diingat, aku ngubah di sini. Pertama, itu parameter pertama kalian harus pakai yang namanya struct. Bukan kalau biasanya kan kalian pakai integer atau apa gitu kan. Integer arr. Kita pakai struct. Ingat kita pakainya struct. Terus di sini juga ini juga struct. Lalu di sini kita juga bentuknya struct bukan array. Dan di sini kita pakainya ini sih. Karena kita bandinginnya nama ya. Kita pakai string compare array left nama, array right nama lebih kecil dari 0. Ini aku kasih penanda buat line yang diganti gitu. Selain itu kurang lebih sama sih kayak itu apa kalau kalian minta bikinin merge sort sama GPT itu sama persis. Cuma line ini doang yang diganti yang aku tandain. Sekarang kita copy coba. Passion 1 Andoko Budiman, Marlin Chandra, Molili, Nela Kristiani, Ricky Wijaya. Udah bener ya, Andoko Budiman. Tapi ini harusnya R itu setelah N ya. Jadi di sini outputnya salah. Terus nih ada anomaly lain. Ini tuh aku print F-nya udah bener. Di sini nggak ada backslash N. Tapi entah kenapa ini dia mesti kayak bikin backslash N sendiri. Aku lagi nyari ini karakternya mana yang bisa salah gitu. Nanti kalian mungkin bisa cari sendiri. Gitu aja sih buat penjelasan nomor 5. Sekian, terima kasih.